Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, yang saya hormati dan saya muliakan ya, Ibu Dr. Sri Haryani ya, yang sudah berhadir di sini sebagai narasumber kita pada hari ini, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan juga para partisipan semua yang telah hadir di sini secara virtual ya, untuk pertama sekali di webinar jurusan dari prodi jurusan Teknologi Hasil Pertanian ya, Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada partisipan yang telah berhadir di sini, ya walaupun dari seluruh penjuru Nusantara, tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi virtual ini kita bisa berkumpul ya dari Sabang sampai Merauke. Baik, kami ingin sebelumnya memperkenalkan ya narasumber kita hari ini adalah Dr. Eng Sri Haryani, STP MSc. Beliau adalah lulusan S2-nya itu dari Australia, ya, kemudian S3-nya itu dari, dan selama studi beliau ya di S2 dan S3 beliau sudah bergelut dengan emulsifikasi dan enkapsulasi. Ya, oleh karena itu hari ini kami ingin membagikan ya sedikit ilmu dari keahlian beliau yang telah bergelut banyak dengan bidang ini. Ya, baik penelitian dalam bidang akademisi yang lain, yaitu mata kuliah yang beliau asuh. Ya, secara singkat emulsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi mungkin ada gangguan internet. Terima kasih sekali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita telah diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama berkumpul meskipun dalam kondisi virtual, tidak secara langsung, tetapi mudah-mudahan saya bisa berbagi ilmu yang memang tidak banyak, sangat sedikit kepada partisipan sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan Teknologi Hasil Pertanian yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan webinar pada pagi hari ini. Juga yang saya muliakan dan sangat hormati semua Bapak Ibu partisipan yang banyak sekali saya belum kenal, belum pernah bertemu secara langsung, tetapi saya sangat terharu karena banyak sekali yang tertarik untuk mengikuti webinar saya kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan saya sharing nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan sekalian. Baiklah, saya rasa memang banyak sekali ada senior-senior saya di sini, para profesor mungkin yang sebagian besar bidang ilmunya berkaitan dengan teknologi pangan, tapi bisa jadi juga ada bidang-bidang lain yang jauh dari bidang saya. Mudah-mudahan bahasa yang saya gunakan nanti dan slide tidak terlalu teknis dan bisa dicerna dengan baik. Mohon maaf sebelumnya. Baik, kita mulai saja. Jadi secara garis besar, webinar kita kali ini akan saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah tentang penjelasan tentang dasar-dasar emulsi, penstabil dan emulsifikasi. Lalu kelompok slide yang kedua adalah tentang teknologi mikroenkapsulasi itu sendiri. Baik, saya akan memulai dengan sesi yang pertama, yaitu teknologi mikroenkapsulasi pangan berbasis emulsi. Itu yang menjadi topik webinar kita kali ini. Pertama saya akan bicara tentang emulsi, emulsifikasi, tentang penstabil dan atau stabilizer. Lalu teknologi mikroenkapsulasi ini akan saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu spray granulasi,
wet film coating, spray drying, dan freeze drying. Saya memilih basis emosi karena produk pangan itu sebenarnya yang berbasis emosi, baik itu merupakan susu atau dalam bentuk margarin atau mayones ataupun es krim. Nah, produk-produk pangan ini memang kestabilan emosi menjadi sangat penting bagi produk ini sehingga dapat dinikmati dengan baik oleh konsumen. Jadi misalnya pada susu, jika susunya secara emosi tidak stabil, maka secara tidak dengan jadi kalau emosi saat ini sebelum terbentuk, kalau emosi tidak stabil, maka granula esnya mungkin ya akan sangat kasar dan kita tidak akan bisa menikmati dimakan. Demikian juga dengan mayones. Jika emosi dalam pembuatan mayones tidak bagus, maka mayonesnya juga tidak akan indah dipandang mata. Sama kasusnya untuk butter dan margarin, dia tidak akan spreadable dengan mulus, dengan bagus jika sistem emosinya tidak baik. Oke, karena kita berbicara pada emosi, mungkin ada baiknya kalau saya sedikit memberi background pada sistem koloid. Nah, jadi emosi itu sebenarnya pada tabel yang Bapak Ibu bisa lihat di slide, yaitu kelompok fase terdispersi yang bagian atas. Ya, ini adalah fase terdispersi dan ini adalah fase kontinu. Ya, jadi mediumnya. Nah, dalam sistem koloid kita selalu ada punya dua kelompok. Sedangkan bagian yang terdispersi juga terbagi atas 3 kelompok. Ada dalam bentuk gas, bisa dalam bentuk liquid, bisa dalam bentuk solid. Demikian juga mediumnya terbagi atas 3, bisa dalam bentuk gas, liquid, dan solid. Khusus untuk emosi hari ini, kita akan fokus pada yang tengah saja yang saya lingkari. Jadi sebenarnya emosi adalah dispersi dari liquid di dalam liquid. Jadi bagian yang didispersikan itu berupa liquid, sedangkan wadah tempat proses dispersi itu berlangsung juga berupa liquid. Nah, jadi kalau misalnya solid di dalam liquid itu bukan emosi, tapi merupakan solid salt. Ya, sedangkan emosi itu sendiri seperti yang tadi sudah kita singgung, contohnya adalah seperti susu itu emosi minyak di dalam air. Mayones juga minyak di dalam air, krim juga seperti itu, tapi butter dan margarin itu adalah dua contoh produk yang merupakan emosi air di dalam minyak. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri tabel ini untuk melihat yang lebih lanjut. Oke, kita masuk ke definisi emosi. Emosi adalah campuran dua jenis liquid disebut dengan immiscible liquid. Nah, istilah immiscible liquid ini sebenarnya merupakan pengertian dari cairan yang pada kondisi normal dia tidak bisa bercampur, jadi saling bermusuhan. Bagaimanapun kondisinya dia tidak bisa bercampur. Contoh yang paling gampang adalah minyak dan air. Keduanya adalah liquid. Nah, kedua minyak dan air dalam kondisi normal dia tidak akan bisa bercampur. Kapan dia bisa bercampur? Jika dilakukan proses homogenisasi dan jika kita tambahkan penstabil ke dalam sistemnya, baru emosi dari keduanya bisa terbentuk. Syarat utama terbentuknya emosi adalah terbentuknya droplet-droplet atau bola-bola kecil. Di dalam COVID-19 kita pernah mendengar juga istilah droplet. Tapi droplet yang kita pakai di sini berbeda. Jadi dispersi bola-bola kecil di dalam cairan yang lainnya. Jadi tanpa terbentuk bola-bola kecil ini, tidak akan terbentuk sistem emosi kita. Bagaimana bola-bola kecil ini terbentuk? Melalui proses homogenisasi atau pengadukan secara mekanik. Nah, di dalam sistem emosi, kita memiliki dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase kontinu. Jadi internal phase atau itu sama sinonim dari fase terdispersi, sedangkan fase kontinu dengan fase eksternal itu merupakan dua istilah yang sama. Ini adalah ilustrasi dari dua immiscible liquid yang saya sebutkan tadi. Jadi biasanya satu kelompok kalau minyak karena densitasnya lebih tinggi, lebih rendah, mungkin dia akan mengapung, dia akan berkumpul dengan minyak, kecenderungannya air juga akan berkumpul dengan air. Nah, oke.
Ini adalah gambar mikroskop elektron dari mayonnaise atau salad dressing. Kita bisa lihat bola-bola, ada bola yang kecil, ada bola yang sedang, bola yang besar. Ini adalah dispersi dari minyak di dalam air dengan ukuran yang sangat bervariasi. Nah, sistem inilah yang kita ingin buat jika kita Jadi kalau ada gambar sebelumnya tadi saya ambil, ya, ada 3 bagian penting yang harus kita selalu ingat dalam sistem emosi. Yang pertama adalah droplet itu sendiri, lalu bagian di luar dari droplet yaitu fase kontinunya. Jadi droplet tidak harus selalu minyak kan Bapak Ibu. Jadi kalau emosi air di dalam minyak berarti dropletnya adalah air dan fase kontinunya adalah minyak. Nah, yang paling penting dari kedua bagian ini adalah membran atau lapisan yang mengelilingi droplet yang memisahkan antara droplet dengan fase kontinu. Nah, bagian ini disebut dengan interfacial region. Nah, bagian yang membatasi antara droplet dengan lingkungan di luarnya. Jadi sifat fisikokimia dari interfacial region ini sangat menentukan kestabilan emosi yang akan kita bentuk. Oke, ini adalah ilustrasi dari sistem emosi yang ingin kita coba buat. Ya, jadi seandainya saya ingin membuat emosi, saya punya 2 liquid. Syarat emosi adalah 2 liquid, liquid di dalam liquid. Jadi saya punya minyak, saya ingin membuat emosi di dalam ini adalah memiliki fase kontinu. Lalu saya masukkan minyak ke dalam fase kontinu saya, ya. Lalu saya ingin membentuk droplet. Droplet ini bisa terbentuk jika proses homogenisasi berlangsung. Homogenisasi bisa dicapai dengan alat yang disebut dengan homogenizer. Nanti kita akan lihat ada banyak sekali tipe-tipe homogenizer. Tapi yang di sini saya ilustrasikan ada satu homogenizer yaitu high speed homogenizer yang mungkin secara di lab sering kita dengar dengan istilah ultra-Turax. Mungkin ada jenis yang lain juga. Nah, jika dilakukan proses homogenisasi, minyak yang tadinya kalau kita masukkan dia akan terpisah, akan mengapung di bagian atas, akan membentuk bola-bola yang sangat kecil yang pada gambar yang sebelah kanan. Nah, bola-bola yang sangat kecil inilah yang kita harapkan pada sistem emosi yang stabil bisa terbentuk, dia menyebar, terdispersi, merata di dalam sistem emosi kita, di dalam fase kontinu kita. Kita harus menjaga droplet-droplet ini untuk tetap berada di tempatnya, tidak berbenturan dengan teman-temannya, tidak bergabung menjadi agregat atau aglomerasi, tidak terjadi flokulasi atau coalescence. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan agar droplet ini tetap pada tempatnya masing-masing? Disinilah kita membutuhkan penstabil atau stabilizer. Nah, tanpa penstabil, droplet-droplet ini akan bergabung dan emosi kita menjadi tidak stabil. Pada gambar ini saya mengilustrasikan benang-benang warna hitam yang melingkupi atau menutupi permukaan droplet itu sebagai ilustrasi dari penstabil. Nah, karena bola-bola ini yang jumlahnya mungkin akan jutaan, banyak sekali, tergantung dari seberapa banyak kita memasukkan fase terdispersi kita. Semakin banyak berarti jumlah droplet yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, jika penstabil sudah melingkupi droplet ini, itulah yang kita harapkan, sehingga jika satu droplet bersinggungan dengan droplet yang lain, dia tidak akan membentuk droplet yang lebih besar, tapi dia akan tetap menjadi droplet dengan ukuran sesaat setelah proses emulsifikasi terbentuk. Ada berbagai jenis emosi sebenarnya, tapi kita akan bahas, kita akan singgung hanya 3 saja, karena yang kalau kita bahas semuanya akan sangat panjang. Jadi emosi yang pertama disebut dengan emosi dasar atau conventional emotion. Itu emosi sering sekali biasanya dinotasikan dengan huruf yang dipisahkan dengan garis miring. Jadi O/W atau minyak di dalam air. Jadi yang di sebelah kanan dari garis miring adalah sebagai fase fase kontinu, sementara yang bagian depannya adalah fase terdispersi.
Jadi kalau emosi O garis miring W, kalau bahasa Indonesia mungkin emosi M garis miring A adalah emosi minyak di dalam air, itu termasuk dari emosi tingkat 1, ya. Lalu ada artinya emosi di dalam emosi. Jadi kalau yang notasinya seperti yang ada pada slide itu adalah emosi air di dalam minyak, di dalam tipe emosi lainnya adalah emosi yang disebut dengan multi-layer emotions. Jadi pada tipe ini emosinya yang berlapis adalah penstabilnya, ya. Sedangkan dropletnya tetap yang dilapisnya adalah satu droplet. Tapi dalam sistem emosinya jumlah dropletnya akan sangat banyak. Baik, kita lihat satu persatu. Emosi 1 dan 2 itu emosi yang tadi minyak di dalam air atau air di dalam minyak. Jadi fase terdispersi itu bisa berupa minyak atau bisa berupa air. Dan contohnya untuk emosi minyak di dalam air adalah susu, krim, salad dressing, mayones, ya. Lalu yang droplet contoh emosi minyak di dalam air di dalam minyak, yaitu minyaknya dalam jumlah yang sangat banyak, minyak menjadi fase kontinu dan air menjadi fase terdispersi. Contohnya adalah margarin dan butter. Margarin dan butter terkenal sekali sebagai produk pangan dengan kandungan margarin dan butter itu selalu memiliki kadar lemak sekitar 80%. Oke, ini adalah mekanisme terbentuknya conventional emotion. Pada ilustrasi di gambar ini, ada dua bagian dari emosi saya, yaitu ada dua fase maksud saya. Ada fase air, ada fase minyak. Fase yang diilustrasikan dalam jumlah besar berarti menjadi fase kontinu, sementara yang kecil menjadi fase terdispersi. Lalu saya berikan proses homogenisasi dan saya berikan emulsifier yang larut di dalam minyak. Ya, lalu akan terbentuk primary emotion seperti pada gambar yang sebelah kanan. Untuk emosi tipe 3 dan 4, yaitu emosi di dalam emosi, contohnya di sini adalah emosi minyak di dalam air di dalam minyak. Nah, saya ambil gambar ini dari hasil penelitian Chang and McClemens. Jadi ini ilustrasinya sangat bagus sekali. Jadi seandainya saya memiliki yang sebelah kiri, fase saya adalah air, lalu yang kuning adalah droplet minyak. Jadi pada kondisi yang pertama itu adalah emosi minyak di dalam air. Nah, minyak di dalam air ini dilingkupi oleh penstabil yang termasuk pada tipe surfaktan, ya. Lalu ada minyak di dalam air, kemudian di dalam air lagi. Ini pada gambar yang kedua, dan pada gambar yang ketiga juga seperti itu. Yang kanan juga sama, hanya fase kontinunya adalah minyak. Nah, ini mekanisme pembentukan emosi di dalam emosi. Jadi tadi kita sudah bahas pada bagian yang ini sampai terbentuk emosi tingkat 1, di mana yang droplet yang warna abu-abu ini yang ukurannya bisa bervariasi, sangat jarang emosi dengan ukuran droplet yang seragam atau homogen. Pasti ada yang sangat kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah, lalu jika sistem yang pertama ini saya masukkan ke dalam sistem yang kedua, yang merupakan air, lalu saya tambahkan emulsifier kedua, karena di sini akan ada dua sistem interfacial region-nya. Jadi saya tetap butuh dua emulsifier, lalu saya berikan homogenisasi kembali, akan terbentuk droplet air di dalam minyak di dalam air, seperti pada ilustrasi yang sebelah kanan ini. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses pembentukan multi-layer emotion. Jadi kita tadi sudah sampai pada gambar yang pertama ini, sampai pada gambar yang di sini, ya. Lalu jika saya ingin membuat multi-layer emotion, jadi saya ingin membuat lapisan yang kedua, saya menambahkan biopolimer, boleh saya tambahkan cross-linking agent, itu tujuannya adalah untuk membentuk satu lapisan lagi dari droplet saya, sehingga akan terbentuk 2 layers oil droplet. Jadi setiap droplet yang ada pada sistem emosi ini akan dilapisi oleh dua lapisan dari penstabil atau stabilizer.
Oke, ini gambar yang lebih detail lagi, ilustrasi yang lebih detail lagi untuk membentukkan multi-layer emotion. Oke, baik, kita mulai dari gambar yang paling kiri. Jika saya memiliki dua fase yang masih terpisah, sama-sama liquid, taruhlah yang warna abu-abu ini merupakan minyak, sedangkan yang abu-abu terang adalah air, lalu saya beri emulsifier. Emulsifier yang dinotasikan dengan gambar seperti gumpalan-gumpalan hitam ini, ya, ini adalah emulsifier yang pertama, lalu saya berikan proses homogenisasi akan terbentuk primer emulsion. Kalau satu droplet saya ambil ke bawah, nah saya perbesar, mungkin akan terlihat seperti ini. Jadi setiap droplet dikelilingi oleh emulsifier yang pertama, yang merupakan benang-benang yang berwarna hitam. Jadi setiap droplet dikelilingi oleh emulsifier. Lalu saya menambah biopolimer sebagai emulsifier tingkat 2, sebagai penstabil tingkat 2. Nah, lalu saya berikan homogenisasi lagi, akan terbentuk sistem emulsi yang kedua, ya. Tetapi dropletnya jumlahnya diharapkan masih sama dengan yang ini. Yang bertambah adalah ketebalan atau jumlah lapisan dari penstabil saya. Penstabil saya jadi sudah ada bola-bola hitam lalu dilingkupi dengan benang-benang yang berwarna abu-abu. Nah, kalau saya ingin 3 lapis penstabil, lalu saya tambahkan biopolimer ketiga, maka akan terbentuk droplet seperti pada gambar yang terakhir ini. Terbentuklah emulsi dengan layer dan jenis-jenis emosi. Lalu sekarang mungkin sedikit tentang penstabil atau apa. Jadi istilah emulsifier, tekstur modifier, stabilizer, penstabil, surfaktan, mungkin selama ini agak sedikit membingungkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sering memakainya saling tertukar-tukar. Nah, baik, jadi sebenarnya penstabil itu adalah bahasa Indonesia dari stabilizer. Jadi apapun yang kita gunakan dalam sistem emosi yang dapat menstabilkan emosi kita, kita sebut sebagai penstabil. Penstabil atau stabilizer itu terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu emulsifier dan tekstur modifier. Sengaja saya highlight dengan warna yang berbeda untuk memudahkan Bapak Ibu memahami. Jadi kelompok yang pertama adalah emulsifier. Kedua jenis penstabil ini dibedakan dalam sistem emosi berdasarkan mekanisme mereka menstabilkan emosi. Emulsifier itu bersifat molekul yang bersifat surface aktif. Artinya molekul apapun yang dapat bekerja di permukaan droplet, ya, itu namanya molekul yang bersifat surface aktif. Nah, jadi yang kita harapkan dari emulsifier adalah perlindungan dari molekul-molekul ini sesaat setelah proses homogenisasi terjadi akan terbentuk droplet. Nah, emulsifier kita harapkan dapat langsung bergerak selama kita harapkan, sehingga dia akan membentuk lapisan yang melindungi setiap droplet dengan droplet lainnya. Kenapa dia harus melindungi? Untuk mencegah droplet saling berdekatan, karena kalau tidak ada perlindungan akan terbentuk agregat. Nah, inilah peranan dari proses dari emulsifier. Emulsifier sangat terkenal, memiliki sifat amfifilik. Artinya ada bagian yang polar dan ada bagian yang non-polar. Bagian yang polar nanti akan berikatan dengan air, yang non-polar akan berikatan dengan struktur lain yang seperti minyak misalnya. Siapa saja yang termasuk dalam emulsifier? Emulsifier ada 4 kelompok. Jadi surfaktan termasuk ke dalam salah satu jenis dari emulsifier, tapi bukan satu-satunya. Jadi surfaktan hanya salah satu bentuk dari emulsifier. Ada fosfolipid di sini. Fosfolipid adalah fraksi dari minyak dan lemak yang juga termasuk bagian dari emulsifier. Protein dan polisakarida, meskipun dia memiliki berat molekul yang sangat besar jika dibandingkan dengan surfaktan, tetapi kalau protein dan polisakarida ini bisa bekerja pada permukaan droplet, dia tergolong sebagai emulsifier. Siapa saja yang tergolong sebagai emulsifier? Contohnya polisakarida yang tergolong pada emulsifier adalah pati modifikasi. Itu
itu termasuk dalam kelompok emulsifier. Ada jenis protein yang bisa bekerja pada permukaan droplet, itu juga termasuk golongan emulsifier. Baik, sekarang kita lihat siapa surfaktan. Surfaktan sangat terkenal dengan struktur kepala dan ekor. Ya, jadi struktur kepala dan ekor seperti pada ilustrasi ini adalah contoh dari surfaktan. Jadi surfaktan itu biasanya memiliki kepala yang hidrofilik, filik artinya suka, hidro artinya air, jadi kepalanya biasanya suka air, sementara ekornya lipofilik, dia suka pada minyak. Jadi pada sistem emosi, jika ini adalah sistem emosi saya, berarti minyak ini adalah droplet daripada minyak, karena ekornya berikatan pada terposisi pada permukaan minyak. Sementara kepalanya ada di bagian luar, yaitu berada di fase kontinu saya yang merupakan air. Jadi inilah yang dimaksud dengan sistem amfifilik yang dimiliki oleh surfaktan. Surfaktan yang kita harapkan pada sistem emosi, dia harus cukup jumlahnya dan seimbang dengan jumlah droplet yang kita miliki. Jadi semakin banyak surfaktan yang mengelilingi droplet, sistem emosi kita akan menjadi stabil. Tetapi pada kondisi tertentu, emosi bisa terganggu kestabilannya. Nah, jika terganggu kestabilannya, surfaktan bisa lepas dari sistem permukaan droplet saya. Akibatnya ada yang lepas-lepas, ada yang keluar dari permukaan droplet, dan jika dia keluar berlebihan, akan berikatan dengan teman-temannya sendiri, sehingga akan terbentuk micelle di dalam surfaktan berikatan dengan surfaktan dengan berbagai bentuk seperti yang diilustrasikan pada slide ini. Ini adalah beberapa jenis yang sering sekali dipakai untuk pangan. Jadi surfaktan terbagi kelompok besar, yaitu surfaktan yang bersifat ionik dan surfaktan yang bersifat non-ionik. Yang ionik itu kita pernah dengar mungkin lecithin, baik yang berasal dari telur atau yang berasal dari kedelai. Ya, jadi lecithin merupakan salah satu bentuk dari surfaktan. Yang non-ionik, contohnya ada monogliserida dan digliserida. Keduanya merupakan bagian atau fraksi dari minyak dan lemak. Monodigliserida ini biasanya sudah pasti larut di dalam minyak. Kolom yang paling sebelah kanan ini adalah yang paling penting kita consider saat memilih surfaktan. Kita harus tahu surfaktan kita larut di dalam fase apa. Jika dia larut di dalam minyak, berarti pada saat kita membuat emosi, lebih baik kalau surfaktannya dilarutkan dulu dalam fase minyak kita, kemudian baru kita campurkan dengan fase kontinunya. Polisorbate 60, 65, dan 80 ini adalah nama official dari surfaktan yang sering kita kenal sebagai Twin 60, Twin 65, dan Twin 80. Oke, kita sudah selesai dengan emulsifier yang merupakan kelompok penstabil yang pertama. Sekarang kita berkenalan dengan texture modifier. Texture modifier ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu thickening agent dan gelling agent. Thickening agent ini dan gelling agent menstabilkan emulsi dengan prinsip mengentalkan fase kontinu. Jadi kita tambahkan, kalau seandainya kita punya pati, ya kita ingin mengentalkan fase kontinu, kita tambahkan di dalam air kita kalau kita ingin membuat emosi minyak di dalam air. Jadi pati yang kita masukkan ke dalam air akan membuat viskositas dari air meningkat, ya sehingga fase kontinu kita akan mengental. Nah, dia akan menstabilkan emosi. Jika ada droplet yang masuk ke dalam sistem yang sangat kental, maka droplet ini tidak akan bisa bergerak. Mungkin hanya bisa bergetar-getar di tempat, atau mungkin bisa bergeser ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, tapi tidak bisa untuk bergabung dengan teman-temannya, atau bahkan bisa membentuk lapisan di permukaan dari emosi kita. Tadi saya sudah singgung tentang berbagai jenis homogenizer yang kita bisa gunakan dalam sistem emosi. Ya. Jadi dalam sistem emosi ini, high speed mixer termasuk homogenizer yang paling sederhana, yang biasanya akan menghasilkan emosi tingkat 1. Jadi conventional emulsion biasanya dihasilkan oleh high speed mixer.
Jadi Blender juga termasuk dalam kelompok yang pertama ini. Sementara 4 kelompok yang lainnya termasuk ke dalam tipe homogenizer yang sudah advance, ya, seperti high pressure homogenizer atau biasa disingkat HPH. Jadi HPH bisa menghasilkan emosi yang sangat halus jika emosi kasar sudah terbentuk sebelumnya. Ya, emosi kasar sudah terbentuk sebelumnya masuk ke dalam alat ini, lalu kena proses pembenturan dengan menghasilkan motion. Yang bagian yang lainnya ada homogenizer yang disebut dengan colloid mill. Colloid mill juga membutuhkan emosi kasar sebagai input atau feedingnya untuk kemudian masuk ke dalam alat sehingga menghasilkan emosi yang sangat halus. Nah, sedangkan yang homogenizer yang terakhir ini adalah ultrasonic homogenizer yang menggunakan gelombang suara. Nah, ini ada 2 tipe. Ada tipe yang membutuhkan emosi kasar dari alat yang sehingga menghasilkan emosi halus jika dimasukkan ke dalam alat ini, atau ada alat yang bisa berfungsi sebagai keduanya. Jadi saya hanya memasukkan 2 fase terpisah saya, yaitu air dan minyak, lalu emosi kasar terbentuk di dalam yang sama berbarengan dengan hasilnya emosi halus di akhir dari proses alat ini. Kita masuk pada bagian akhir dari dasar-dasar emosifikasi, yaitu tentang kestabilan emosi. Jadi kestabilan emosi sebenarnya merupakan kemampuan dari sistem kita untuk mempertahankan berapa lama droplet-droplet emosi kita bisa bertahan pada tempatnya tanpa bergabung atau membentuk agregat yang lebih besar selama periode waktu yang diinginkan. Jadi selama mungkin droplet bisa stabil dengan ukuran yang tidak menjadi besar, dengan tidak bergabung dengan teman-temannya, itu yang sangat kita harapkan selama mungkin dalam fase penyimpanan. Jadi kalau yang paling kiri atas ini adalah ilustrasi dari emosi yang sangat stabil, ya, emosi selalu bentuknya, ukurannya bermacam-macam, sedang, kecil, besar. Nah, dapat terjadi kestabilan yang bentuk yang pertama, yang paling gampang adalah yang akibat perpisahan dari separasi akibat gaya gravitasi. Itu bisa terjadi 2 tipe, yaitu bisa akan terjadi creaming. Creaming adalah di mana proses droplet kita akan berkumpul di bagian atas karena densitasnya droplet ini lebih kecil daripada air, tetapi ada pada kondisi-kondisi tertentu di mana droplet ini malah mengendap di bawah. Kondisi ini adalah pada emosi di mana fase terdispersi kita bukan vegetable oil yang biasa, tetapi essential oil. Kita tahu essential oil seperti oleo resin dan minyak-minyak dengan volatilitas yang tinggi itu memiliki densitas yang lebih besar daripada air, sehingga dia akan mengendap di bagian permukaan di dasar dari wadah jika emosinya menjadi tidak stabil. Nah, bentuk ketidakstabilan lainnya adalah flokulasi. Flokulasi adalah bergabungnya beberapa droplet, ya, membentuk kelompok-kelompok droplet, tetapi individu dari setiap droplet ini masih bisa terlihat, ya. Jadi dia masih bisa eksis sebagai individu dari masing-masing droplet. Sebaliknya, coalescence itu biasanya merupakan kelanjutan dari flokulasi, di mana dropletnya itu yang sudah membentuk agregat melebur jadi droplet-droplet yang lebih besar lagi. Itu adalah coalescence. Dan Oswald ripening ini adalah proses pertumbuhan pembesaran droplet, tetapi masih ada droplet-droplet yang lebih kecil, dan nanti akan droplet kecil ini sistemnya berdifusi masuk ke dalam yang lebih besar sehingga semakin lama semakin besar. Dan yang paling ekstrim adalah proses ketidakstabilan yang disebut dengan fase di mana sistem kita akan kembali seperti pada saat sebelum kita lakukan proses emulsifikasi. Jadi fase terdispersinya akan berkumpul dengan teman-temannya, fase kontinu juga akan berkumpul dengan kelompoknya. Ini penjelasan yang sudah kita bicarakan sebelumnya tadi, jadi ini adalah jenis-jenis ketidakstabilan emosi. Terima kasih. Ini sudah menjadi bagian ending dari bagian pertama
topik kita pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bu Nani atas penyampaian materinya ya. Jadi sangat menarik sekali ya dan sangat luar biasa ini tentang teknologi mikroenkapsulasi pangan. Apalagi bagi yang berpuasa mungkin ya jadi godaan melihat materinya ya, berbicara tentang makanan ini ya. Baik, ini sudah ada 2 orang yang bertanya di grup chat ya. Dan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya nanti mungkin bisa raise hand-nya ya, ditekan tombol raise hand kemudian ataupun diketik di grup chat ya Bapak Ibu ya sekalian. Baik, ini ada saya sampaikan dulu ada 2 pertanyaan yang sudah ada di grup chat ya Bu Nani. Ya, yang pertama ini dari Bu Zuyasna ya. Apa yang dimaksud dengan fase kontinu itu dan bagaimana membuatnya? Ya mungkin Bu Nani bisa langsung menjawab dulu ya satu-satu pertanyaan ya. Ya, baik. bagaimana apa yang dimaksud dengan fase kontinu dan bagaimana membuatnya dari Bu Zuyasna. Silakan Bu Nani. Baik, terima kasih Bu Ye atas pertanyaannya. Jadi fase kontinu itu sebenarnya bukan fase yang kita buat, tapi itu merupakan fase yang memang sudah ada. Jadi dalam fase kontinu mungkin saya kembali ke slide yang tadi ya. Maaf sebentar. Jadi fase kontinu itu adalah fase di mana fase yang kita inginkan, yang memang kita dalam membuat sistem emosi kita kan mempunyai 2 liquid. Ya. Jadi satu liquid yang menjadi tempat fase terdispersinya, sementara yang lain adalah fase yang kita sediakan, bukan kita. Dia memang sudah ada dan kita gabungkan dengan fase terdispersinya, maka akan terbentuk fase kontinu. Oke. Ya, begitu ya Bu Zuyasna ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua ya dari grup chat juga, yaitu dari Pak Kelik PW Sukma dari Universitas Islam Madura. Mau bertanya, apa tujuan dibuat multi-layer emulsion? Ya, tujuan multi-layer emulsion ya. Bu Nani, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi multi-layer emulsion ini sebenarnya dibuat tujuannya untuk membuat emosi kita menjadi sangat stabil. Karena kita tahu satu lapisan dari permukaan droplet kita bisa jadi membuat sistem kita tidak stabil pada kondisi-kondisi misalnya ada ikatan-ikatan, ada electrostatic repulsion misalnya, lalu ada metal ion yang eksis di dalam sistem kita, lalu karena ada gangguan-gangguan mekanikal dan penyimpanan atau perubahan temperatur misalnya, membuat emosi menjadi tidak stabil. Nah, untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan ini, makanya dalam setiap droplet itu diharapkan dibentuk lapisan-lapisan dari penstabil yang lebih tebal. Jadi ada berlapis-lapis. Kalau satu lapis tidak cukup, dibuat 2 lapis. Itulah sebabnya biasanya dalam sistem emosi kita menggabungkan beberapa jenis penstabil di dalam satu sistem emosi. Jadi bisa saya pakai Twin 80 misalnya, pada saat yang bersamaan saya juga menambahkan pati modifikasi di dalam sistem emosi saya. Jadi saya mengharapkan akan terbentuk 2 lapis penstabil pada setiap permukaan droplet saya sehingga emosi saya lebih stabil, dapat saya simpan pada waktu yang lebih lama. Begitu. Baik, Bu Novia. Baik, terima kasih Bu Nani ya. Mudah-mudahan Pak Kelik bisa dipahami ya, atau jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut bisa diketik lagi ya di grup chat. Ini ada 2 orang yang sudah menunjukkan raise hand-nya ya dari partisipan. Oke, saya ingin mempersilahkan dulu pada Ibu Sri Hidayati dari Universitas Lampung, Ibu. Ya, halo Ibu. Ibu Sri Hidayati.
Ya, ada yang sudah angkat tangan ya? Atau Ibu Catherine? Ibu Catherine? Ya, selamat siang. Saya Ya. ingin menanyakan apa perbedaan coalescence dengan Ostwald-Ripening. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Catherine atas pertanyaannya. Mungkin kita kembali ke slide yang tadi. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu? Oke, ada dua kelompok yang Ibu menanyakan tentang coalescence atau flokulasi, Bu? Coalescence. Coalescence ya. Oke. Kalau pada coalescence itu adalah tingkatan lanjutan dari terjadinya fenomena flokulasi. Jadi pada flokulasi ini dia droplet-droplet baik yang besar, kecil dan sedang bergabung dulu, sementara individu dropletnya masih kelihatan. Ya. Nah, jika dia sudah berlanjut semakin tidak stabil, droplet-droplet ini akan melebur menjadi satu droplet yang besar dan banyak. Maksudnya tidak hanya satu, tapi dalam sistem emosi ini akan menjadi sangat banyak. Itu terjadinya coalescence. Tapi kalau pada Ostwald-Ripening, itu adanya difusi. Jadi ada pada ilustrasi ini terlihat pada gambar yang besar, jadi ada droplet yang sangat halus. Nah, terjadinya Ostwald-Ripening ini jika sudah ada emosi-emosi yang besar, sudah terbentuk yang besar seperti ini, lalu yang kecil-kecil ini dia akan bergabung, berdifusi ke dalam yang lebih besar sehingga membentuk makin lama makin besar lagi. Nah, seperti itu. Hanya mekanismenya saja yang berbeda, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama.